AC Milan mencetak 2 gol di babak kedua untuk memastikan kemenangan saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk kemudian mengalahkan Lazio di Olimpico Stadion. Ciro Immobile mencetak gol cepat di awal pertandingan, tetapi Olivier Giroud menyamakan kedudukan tidak lama setelah babak kedua dimulai. Dan setelah beberapa peluang didapatkan, gol kemenangan Milan akhirnya datang di penghujung babak kedua melalui Sandro Tonali. Dan berikut ini beberapa statistik menarik dari pertandingan tersebut. Milan meraih 3 kemenangan atas Lazio di musim ini dengan 2 kemenangan di Serie A dan 1 kemenangan di Coppa Italia. Ini menjadi yang pertama kalinya sejak musim 2004-2005. Rossoneri menjadi tim pertama yang setidaknya melepaskan 25 tembakan ke gawang Lazio dalam pertandingan di Serie A. Pertama kali sejak Carpi melakukannya pada musim 2016 dengan 26 tembakan. Milan kebobolan untuk pertama kalinya dalam 568 menit di Serie A. Terakhir kali mereka kebobolan adalah pada 26 Februari saat melawan Udinese. Lazio adalah tim yang paling sering dibobol Olivier Giroud saat berseragam AC Milan di semua kompetisi dengan 3 gol dari 2 pertandingan. Olivier Giroud telah mengantongi 9 gol di Serie A musim ini. Terakhir kali dia mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di 5 liga top Eropa adalah pada musim 2016-2017 ketika ia mencetak 12 gol untuk Arsenal di Liga Inggris. Frank Kessie menjadi pemain Afrika pertama yang mencapai 200 penampilan di Serie A sejak era 3 poin per kemenangan, mengikuti jejak Asamoah, Muntari, Duncan dan Kalidou Koulibaly. Laga kandang terakhir AC Milan musim ini melawan Atalanta di San Siro beresiko dipindahkan karena adanya aksi demonstrasi. Seperti diketahui, Milan akan memainkan laga kandang melawan Lazio pada 15 Mei 2022 waktu setempat. Akan tetapi menurut laporan Corriere della Sera, pertandingan tersebut beresiko dipindahkan karena pihak kepolisian telah mengumumkan bahwa pada hari tersebut akan terjadi aksi mogok oleh warga setempat. Belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Serie A. Namun jika aksi mogok tersebut tidak dibatalkan, maka besar kemungkinan laga Milan kontra Atalanta kemungkinan besar akan dipindahkan pada tanggal 14 atau 16 Mei. Zlatan Ibrahimovic kembali ke lapangan dalam pertandingan melawan Lazio dan sekali lagi ia menjadi aktor antagonis bagi Lazio untuk gol yang dicetak Sandro Tonali. Pemain 40 tahun tersebut lebih banyak berkutat dengan cedera tendon di sepanjang musim ini. Ia bahkan melewatkan banyak pertandingan. Namun ketika ia masuk di kuarter terakhir dalam laga melawan Lazio, ia benar-benar menunjukkan peran pentingnya, mengirimkan umpan sundulan yang kemudian dikonversi menjadi gol kemenangan oleh Sandro Tonali. Kembalinya striker veteran asal Swedia itu bisa menjadi fundamental bagi Milan di laga-laga penentuan Scudetto, karena Milan harus bisa memenangkan semua pertandingan tersisa dan berharap Inter tergelincir. Itu tidak akan mudah, tetapi mengandalkan seorang Ibrahimovic untuk memberikan kontribusi adalah bonus tambahan. Milan harus bisa memaksimalkan perannya sebanyak mungkin dan Stefano Pioli mungkin bisa mengandalkannya sebagai pemecah kebuntuan di salah satu dari pertandingan tersisa musim ini. Di tengah spekulasi tentang pengambil alihan AC Milan dari Elliott Management ke Investcorp, sebuah kabar menarik kembali datang terkait rencana klub meningkatkan level squad mereka untuk musim kompetisi 2022-2023 mendatang. Setelah terus dikaitkan dengan rumor perekrutan Renato Sanchez dan Sven Botman, laman Foot Mercato melaporkan bahwa Milan juga tertarik untuk merekrut Riyad Mahrez dari Manchester City. Pemain sayap 31 tahun tersebut memiliki kontrak bersama The Citizen yang akan usai pada 2023 mendatang, dan masa depannya bersama klub asuhan Pep Guardiola tersebut saat ini belum jelas. Mahrez memainkan 25 pertandingan di semua ajang sepanjang musim ini dengan mencetak 11 gol dan 5 assist, ditambah 6 gol di Liga Champions. Real Madrid, PSG, dan Barcelona juga tertarik untuk mengontrak mantan pemain Leicester City itu. Tetapi sumber tersebut mengungkapkan bahwa Milan juga siap bergabung dalam perlombaan. Kemungkinan untuk bermain bersama rekan senegaranya Ismail Benacer bisa menjadi poin tambahan bagi Milan. Sementara biaya untuk menyelesaikan transfernya bisa saja tidak menjadi masalah jika Investcorp masuk menjadi pemilik baru tepat waktu. AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk menyelesaikan rekrutan pertama mereka untuk lini serang karena Divock Origi dikabarkan kian dekat merapat ke San Siro. Origi tiba di Liga Premier pada musim 2015 lalu ketika Lille melepasnya ke Liverpool. Kendati ia bukanlah pilihan utama, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa ia memiliki dampak besar untuk Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp.
Origi mencetak gol comeback bersejarah di semifinal Liga Champions melawan Barcelona, mencetak gol melawan Tottenham Hotspur di final dan memiliki sejumlah gol penting lainnya. Baru-baru ini Jurgen Klopp tanpa sungkan juga memberikan sanjungannya kepada striker asal Belgia tersebut setelah Origi kembali mencetak gol dalam derby melawan Everton. Divock adalah pemain kelas dunia dan kemanapun dia pergi saya tahu dia akan melakukannya dengan sangat baik. Apa yang terjadi pada kami di babak kedua dengan Everton tidak akan mungkin terjadi tanpa dia di lapangan. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan saat ini hanya menunggu rincian terakhir dari kesepakatan untuk mendaratkan Origi di San Siro. Laporan itu mengklaim bahwa kesepakatan kontrak 5 tahun telah disusun manajemen Milan dan diharapkan bisa selesai minggu ini.